Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada bab yang baru, yaitu masuk kepada bab sholat. Kita masuk kepada bab sholat pada pembahasan keutamaan sholat ataupun kedudukan sholat dalam agama Islam. Poin-poinnya saja yang ditulis ya. Pertama, pengertian sholat menurut Syekh Said Sabiq merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan secara khusus yang dimulai dari takbir hingga salam. Jadi dimulai dari takbir hingga salam. Lantas bagaimana kedudukan sholat dalam agama Islam? Kedudukan sholat dalam agama Islam, Hanif, penting tidak sholat? Hah? Sangat penting. Aska, sholat penting tidak? Penting? Penting tidak? Tidak penting? Penting banget. Siapa lagi ya? Siti, sholat penting tidak? Penting. Ini masjid ya. Ada tihangnya, ada? Banyak ya. Kalau dibuka gimana tiangnya? Yang ini aja buka nih. 4 nih kan? Tuh 2, 3, 4. Tukang las ada. Suruh buka. Maka akan roboh. Kedudukan sholat dalam agama Islam itu seperti tihang penyangga masjid yang ada di sini. Ustadz rasa setiap ulama dan dari kita juga sudah sering mendengarkan terkait dalil-dalil seperti ini. Jadi sholat itu tihang agama. Kenapa disebut tihang agama? Agama seseorang itu akan menjadi hancur, buruk, busuk kalau sholatnya tidak baik. Ya. Jadi agama seseorang itu akan menjadi hancur, buruk, busuk kalau sholatnya tidak baik. Bahkan Nabi SAW bersabda, yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Jika buruk, maka buruk seluruh amalnya. Bahkan di sini ada sebuah hadis dari Nabi SAW, Rasul Amril Islam, Rasul Amri. Setiap urusan itu ada kepalanya ya, atau pangkal. Setiap sesuatu ada inti, kepala atau pangkalnya.
inti dari segala sesuatu, pangkal segala sesuatu, kepala dari segala sesuatu, al-Islam, adalah agama Islam. Wa amuduhus shalah, dan tihang dari segala sesuatu, as-shalah, yaitu salat. Wa dzarwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncaknya dalam segala sesuatu adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Dalam hadis ini disebutkan bahwasannya salat adalah segala tihang sesuatu. Dan puncak daripada segala sesuatu adalah jihad fi sabilillah. Apakah jihad harus saja ikut perang? Tentu dalam konteks agama Islam, jihad tidak selalu ikut perang. Tapi ketika ada seruan untuk perang yang secara syar'i ya, bukan secara sesat. Contoh sesat itu santri PEK tahu-tahu misalkan bahwa bom, pergi ke gereja, pergi ke tempat ibadah-ibadah non-Islam. Maka ini adalah jihad yang jahlud murokab atau bodoh katotoloyo, yang bodoh kuadrat, sesat dan menyesatkan. Jadi ada nanti panggilan jihad itu berdasarkan fatwa daripada ulama. Ya, nggak harus sendiri jihadnya. Jadi ikuti instruksi para alim ulama. Tapi jihad itu tidak hanya kita berperang. Salah satu jihad yaitu dengan antum dan antunna berada di masjid ini, yaitu dalam mencari ilmu. Man kharaja, barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia akan berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang. Fi sabilillah berarti jihad di jalan Allah, sedang berjuang di jalan Allah. Maka ketika santri berangkat untuk ke pondok itu banyak sekali godaan. Godaan yang paling sulit dilupakan yaitu keluarga. Betul tidak? Maka Nabi SAW itu menjelaskan terkait hadis bagaimana kondisi kita di alam barzakh. Salah satu yang diimpikan bagi ruh yang husnul khatimah, ruh orang yang meninggal dalam keadaan baik, mendapatkan kenikmatan kubur, mereka berdoa, ya Allah, tolong cepatkanlah tegaknya hari kiamat supaya aku bisa bertemu dengan keluargaku. Jadi memang kenangan keluarga itu kenangan yang akan dibawa mati, kenangan yang tidak akan hilang walaupun berbeda alam. Jadi terus keingat. Antum teringat ayah ibu. Kalau sudah menikah nanti teringat anak istri. Yang akhwat teringat suami dan anak. Gitu. Jadi ingatan terkait keluarga itu sangat erat. Bahkan keluarga itu sangat dibahas di agama Islam, dan banyak dalil-dalil di Al-Quran yang menjelaskan status posisi keluarga. Betul, ada di Al-Quran ada. Salah satunya kalau kita baca Quran surat Abasa misalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tuh ya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti akan ada hari di mana kita akan lari dari saudara kita, lari dari ayah dan ibu kita. Maka nanti di padang mahsyar itu, kalaupun kita dibangkitkan dengan ayah kita di pinggir, dengan ibu kita di pinggir, suami ada di belakang misalkan, maka tidak akan pernah bertegur sapa satu sama lain. Saking apa yang kita rasakan pada hari itu sangat sakar ya. Sakar itu mabuk. Mabuk oleh apa? Mabuk oleh ketakutan yang sangat luar biasa.
Kalau orang sudah takut, takutnya udah luar biasa, maka tidak akan memperdulikan walaupun di kanan kiri adalah keluarga terdekat. Di keluarga itu memori yang tidak akan hilang sampai kita ke alam barzah atau hari akhirat. Bahkan nanti ada anak-anak yang soleh, yang ketika nanti di yaumil akhir ayah ibunya masuk neraka, maka anak itu bertanya, ya Allah, di manakah ayah saya? Di manakah ibu saya? Gitu. Saya tidak melihat ayah ibu saya di surga ya Allah. Kata Allah, dikasih kabar nanti ayah ibumu di neraka. Maka si anak ini mengangkat kedua tangan berdoa, ya Allah, tarik ayah saya, tarik ibu saya yang asalnya dari neraka menuju surgamu ya Allah. Karena apa? Dahulu ibu saya yang telah melahirkan saya. Ibu saya yang telah mengajarkan bagaimana berbuat baik. Ayah saya yang mengajarkan bagaimana baca Quran. Ayah saya yang mengajarkan bagaimana itu keimanan, keislaman. Tapi ada yang sebaliknya juga, ada yang menjadi musuh satu sama lain. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah, jadi ada anak yang jadi fitnah. Menyengsarakan orang tua di dunia, bahkan menyengsarakan nanti di akhirat. Berapa banyak keluarga yang ketika orang tuanya meninggal berebut harta kekayaan sampai harus putus ikatan darah. Saksikan nanti oleh antum. Jangan aneh ada adik kakak musuhan gara-gara berebut harta waris. Jangan aneh ada adik kakak musuhan gara-gara berebut tanah, sawah, kebun. Sampai memutuskan ikatan darah gara-gara sebuah harta. Santri PEK lagi. Santri Al-Fat, kalaupun terjadi seperti itu, maka jadilah posisi kondisi orang yang mengalah. Kalau suatu hari kita ada rebutan misalkan, adik-adik saya rebutin harta, saya bilang ambil aja. Ambil. Itu. Ambil. Nah, kita jadi posisi seperti itu. Ambil aja. Insya Allah, ada Allah kita masih bisa hidup, memang kenapa gitu. Kalaupun hanya untuk kaya, ketenangan hati, kebahagiaan dalam hidup itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tuh. Berapa banyak orang yang kaya tapi hatinya tidak tenang. Ya. Tapi untuk menjadi tenang tuh contohnya mudah gitu. Contoh misalnya nggak usah kaya-kaya lah ya untuk jadi tenang. Misalkan nanti kita rihlah, nikmati pemandangan di malam hari. Tadabur alam bagaimana indahnya ciptaan Allah. Pandang bagaimana indahnya cahaya yang dipancarkan dari bintang, dari rembulan. Gitu. Indah tuh, ya. Makan bareng sama temen, bakar-bakar. Tapi jangan bakar tenda, ya. Bakar-bakar aja bakar kayu gitu. Gitu. Atau jangan bakar-bakar yang lain. Takutnya ada ikhwan lari-lari, Ustaz kebakaran. Kenapa kebakaran yang mana? Hati saya terbakar rasa cemburu, Ustaz. Gitu. Pokoknya ikhwan mas sebelum jalur kuning melengking maka berjuang terus. Ya, ikhwan. Kejar ya. Kecil udah melengkung ya udah. Itu aja kok, repot ya. Ya nangis-nangis sehari mah gak apa-apalah. Biasanya dekat sama Allah. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kadang kalau saya kumpul sama ayah ibu, kemudian saya main, makan di tengah sawah itu jeblih dari bahagia itu. Nah itu gak bisa dibeli pakai uang. Ya tidak bisa. Makan di tengah sawah, ngeliwet, ada ikan asin goreng, ada sambal dadakan, ada ayam goreng, ada tahu, tempe, jengkol, pete, wah mantap itu, Masya Allah. Apalagi nasi liwet pas dibuka tuh di atasnya ikan teri kan, wah Masya Allah. Pas dimasukin ke mulut tuh lumer, wah kok ada gurih-gurih rasa santan gitu kan, kemudian ada asin-asin gitu kan, mantap tuh. Belum sambal dadakannya pedas-pedas gimana gitu ya, Masya Allah. Kenyang, tidur, nikmat kan, nikmat. Angin sepoi-sepoi di sana gunung, sawah. Mas saya tuh punya cita-cita
pengen punya rumah di kampung saya tuh, di mana ada pemandangan gunung. Nanti santri main ke sana. Dan jangan pernah ragu, demi Allah, jangan pernah ragu. Karena apa? Sering yang guru kami sampaikan, jangan pernah memutus sanad kepada guru. Karena apa? Demi Allah saya nggak merasa terganggu. Antum datang, nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bawa hadiah. Karena bagi saya hadiah terindah yaitu kedatangan antum. Itu ngusung bawa apa, nggak usah. Ini kebahagiaan terindah bagi saya dari seorang murid dengan antumnya hadir di sini. Makan seadanya kita kumpul gitu kan ya. Makan seadanya. Gitu. Enak kan bahagia ya? Insyaallah. Gitu. Jadi ikatan sanad kepada guru itu tidak boleh diputus. Saya nggak enak datang ke rumah ustaz tangan kosong, nggak apa-apa. Asal jangan bawa sesuatu tapi membahayakan. Itu. Bom, siapa yang bilang bom? Antum mau bom saya, salah saya apa di bom? Gitu. Itu ya kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan Nabi apa? Yang saya temukan dalam sejarah dan riwayat, Nabi itu paling tenang, paling bahagia bukan di saat seperti kita healing misalkan. Ke gunung, ke sawah, makan, bakar-bakar gitu ya. Kemudian main ke pantai, touring gitu ya. Naik motor, tahu-tahu di depan pemandangan pantai gitu kan. Itu. Tapi kebahagiaan paling indah Rasulullah SAW adalah ketika sholat. Nah, ini masih kembali ke sholat ya. Adalah sholat. Sampai Aisyah bilang, "Aa," gitu kan kata Aisyah tadi hadis tuh. "Aa tuh kok kalau ibarat istri sekarang pakai bahasa sekarang, atuh nggak capek sholat terus gitu. Kok sholatnya luar biasa. Berjam-jam, Nabi itu sholat berjam-jam. Dari Huzaifah bin Yaman, Nabi itu sholat rakaat pertama bisa baca dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Baru 1 rakaat. Dari Huzaifah bin Yaman. Jadi Huzaifah bin Yaman itu datang, ikut sholat malam dengan Rasulullah. Sahabat itu gitu ya, subhanallah. Nah ini dalil bahwasannya bolehnya sholat sunnah berjamaah. Kalau nggak boleh udah dilarang kan sama Nabi. Mana bid'ah kumaha, sholat masing-masing, nggak gitu, Nabi nggak kayak gitu. Cuman memang pada hakikatnya sholat malam atau sholat sunnah itu dilakukan secara individu. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Yang salah sunnah itu, kenapa salah? Kan saya sholat sunnah. Tenan naon tuh sholat? Antum nyalahin Nabi lain kumaha. Ya. Sholat sunnah kan bahasanya. Sunnah dilakukan pahala, tidak dilakukan sayang. Gitu. Jadi nanti ikhwan tuh kalau kahwat bilang gitu, aku ke kamu tuh seperti meninggalkan sunnah. Jawab sendiri aja lah. Atau tulis di status WA nanti ya. Titik-titik jawab apa. Gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin pernah gitu ke Nabi, saking Nabi itu sholatnya luar biasa sampai saya pernah lihat telapak kaki bekas baginda Rasulullah SAW di Pusdai Bandung. Jadi di Pusdai itu ada acara yang mendatangkan bekas telapak kaki Rasulullah, 7 pedang Rasulullah, tongkat Rasulullah, dan segala hal tentang Rasulullah. Itu saya lihat telapak kaki Nabi SAW itu bengkak, besar. Ibarat kita 2 kaki dijadikan 1 gitu. Besar, jadi bengkak luar biasa. Nah ini yang membuat Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan, kok sebegitunya sholat? Kenapa Aisyah mempertanyakan? Aisyah tuh bingung. Rasulullah itu manusia yang telah bukan diampuni ya, yang tidak punya dosa, maksum. Baik sebelum ada ataupun yang akan datang, nggak ada dosa Nabi itu. Tapi makhluk yang tidak ada dosa, tidak memiliki dosa, yang maksum seperti itu, Aisyah heran kok sholatnya seperti kita yang banyak dosa gitu. Maka jawaban Nabi SAW itu luar biasa. Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakuro. Neng,
apakah AA salah kalau AA menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai Rasulullah ketika sholat itu janggutnya basah dengan tetesan air mata. Rasul tuh sholat nangis. Kalau kita sholat nangis ketika ditinggal nikah, gitu kan. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Benar-benar dihayati itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Remuk hati hamba ya Allah seperti cermin yang pecah berkeping-keping ya Allah. Nah, Nabi itu setiap hari. Abu Bakar As-Siddiq orang yang lembut, bahkan ketika sholat suara beliau tuh pelan. Ngebahas bab sholat ya, pelan sekali suara Abu Bakar tuh. Sampai ketika sepeninggalan detik-detik 3 hari sebelum meninggal Rasulullah di kitab Sirah Nabawi, Rasulullah sakit parah, maka siapa orang yang disuruh ganti Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, itu lebih kepada ngasih masukan ya Aisyah ya. Ayahku itu suaranya pelan kalau sholat tuh, sedangkan berjamaah kan banyak kan ke belakangnya. Emang antum kira ada speaker kayak sekarang? Usman masang speaker, cek, lah itu kan. Enggak, dulu enggak ada speaker. Tapi Rasulullah pernah mengisi khutbah di depan puluhan ribu orang. Kedengar? Kebayang enggak itu? Enggak ada speaker dangdut apa? Yang keras tuh menggema, ngebah bang gitu kan, enggak ada. Itu. Jadi Abu Bakar tuh suaranya pelan. Kata Aisyah, ayahku tuh suaranya pelan ya Rasulullah. Kalau sholat berjamaah kedengeran. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Gimana Abu Bakar ketika sholat nangis? Bahkan yang paling nangis ketika sholat di antara sahabat Abu Bakar nangis. Jadi kalau beliau tuh baca Al-Fatihah aja udah nangis. Sampai-sampai nggak dilanjut tuh sholat, nangis aja terus. Umar bin Khattab itu punya karakter di bawah bola matanya seperti ada apanya? Kalau bahasa Inggrisnya tuh dekok kajero gitu. Ya. Apa dekok kajero tuh? Ada lengkungan ke dalam di bawah bola matanya. Seperti itu ya. Jadi di antara kedua bola mata beliau ada lengkungan ke dalam. Itu seperti tempat diamnya tetesan kedua air mata. Itu. Kata para ahli sejarah, Umar bin Khattab itu orang yang ketika kalau nggak sholat dia galak. Galak sekali. Pernah ada pendeta Yahudi nagih hutang ke Rasulullah. Di depan para sahabat, ditarik sorban Nabi, imamah Nabi itu. Sampai kan sorbannya itu membelit di leher, ditarik. Kalau ditarik gimana? Jangan dicontohin ya, kecekek teman itu. Tapi kecekik Nabi itu. Di depan para sahabat. Ya Muhammad, kembalikan uangku, bayar hutangku sekarang. Wah, kata Rasulullah, bukankah belum jatuh tempo? Enggak mau, saya pengen uangnya sekarang, ditarik. Para sahabat tuh marah. Tapi sahabat lebih menghargai Rasulullah. Apa? Nunggu komando. Sampai berdirilah salah satu orang yang paling pemberani mengeluarkan pedangnya, seng Umar bin Khattab. Perintahkan saya Rasulullah untuk memenggal orang tersebut. Jiper pendeta Yahudinya, aduh, ada Mang Umar. Jadi Mang Umar berdiri mengeluarkan pedang, ya Rasulullah perintahkan aku untuk memenggal dan menebas orang tersebut. Kurang ajar ka guru aing, gitu ta. Gitu tuh bahasa. Ternyata guru aing digitukeun mah, salutak gitu kan. Tampol. Yang diparatkan beheng gitu dah. Gorok gerak itu. Sampai kata Rasulullah, ya Umar ambilkan 20 sok kurma. Satu sok itu satu genggam orang dewasa. Atau 20 gini lah. Sekitar 700 gram. Berarti ya sekilo kurang seperempat lah ya. Dikali 20. Dan ambilkan 20 lagi kata Rasulullah. Yang 20 sok kurma buat bayar hutang, yang 20 lagi ambilkan kasih ke dia. Umar makin gak terima.
Nah jelema nu kitu diberi bonus. Kenapa orang jahat seperti itu dikasih bonus kata Umar tuh? Sengaja itu hukuman karena sudah ditakut-takuti oleh kamu wahai Umar. Takut orangnya kan jiper. Akhirnya Umar bawa kan ke rumah sama orang tersebut ke Baitul Mal. Umar, naon itu? Apa? Kamu tahu saya enggak? Enggak perlu tahu saya mah. Wah kesel lah, kesel. Guru aing dicekek gitu kan, yang tebas kan. Enggak perlu tahu saya mah, ngapain tahu? Saya adalah Fulan bin Fulan. Pas disebut nama kaget. Dia adalah seorang pendeta Yahudi terkenal yang terkenal dengan kesolehannya. Aneh. Kamu tuh orang terkenal, di Yahudi mah ustadna gitu. Ini gurunya, mau alimnya ini. Kok kayak gitu ke Rasulullah? Gitu. Dan dengar-dengar si pendeta Yahudi ini memang mau masuk Islam. Kata pendeta Yahudi, saya sengaja seperti itu. Apakah saya bodoh wahai Umar? Saya datang ke Rasulullah di depan seluruh pengikutnya dan saya cekek Rasulullah. Nyawa sudah saya pertaruhkan. Terus kenapa seperti itu kata Umar? Kata pendeta ini, saya mau masuk Islam, tapi ada satu yang kurang. Ciri-ciri seorang nabi, maafnya lebih besar dibandingkan emosinya. Saya mau tes itu. Ketika dites ternyata betul Rasulullah memaafkan. Mau ditampol sama Nabi juga bisa. Nabi ahli gulat bukan? Dalam sejarah kan nggak pernah kalah gulat. Itu bisa UFC itu dicekek. Kocor juga bisa itu. Bisa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisa syadid. Bukan laki-laki yang sikpek, keker, gagah berani, kuat, OP, overpower. Bisyura'ah. Yang bisa membanting lawannya. Bang gitu kan, belajar bantingan misalkan sama guru karate, dipraktekin ke teman banting atau remakan ripuh gitu. Walakin asyadid, tapi laki-laki yang kuat, perkasa, gagah, alladzi yamlaku nafsahu indal ghadab, adalah seorang laki-laki yang bisa menguasai atau menjadi raja bagi nafsunya ketika dia marah. Kebanyakan kita jadi budak nafsu kan? Betul. Pulang ke rumah libur, udah mabar, siap. Itu budak nafsu tuh. Kata nafsu udah sejam aja, 5 jam mabar. Di pagi bukan zuhur, mabar sambil nunggu sholat zuhur. Tapi jadi jam 7 pagi itu bukan sambil nunggu sholat zuhur tuh. Ya. Gitu. Boleh main game tidak berlebihan, boleh. Tafadhol. Tapi kita harus jadi raja atas nafsu, dikendalikan. Hanif, tong maca Quran wae bosen. Kata Hanif, kumaha aing we? Udah ngiteuing gitu. Gimana saya diatur-atur aja. Tah itu udah keren tuh Hanif tuh. Jadi Umar ini di luar itu adalah sosok yang gagah berani, galak, tegas. Ya. Kalau memukul keras. Tapi ketika sedang sholat, kenapa kata para ahli sejarah terjadi lengkungan di bawah matanya menonjol ya. Apa tadi teh? Ke dalam teh? Ada loh mas Sunda teh. Dekok Sunda gitu ya. Apa bahasa Indonesia ke dalam tuh? Cekung. Cekung itu hewan yang kayak kodok, dia kalau cakung gitu. Itu cakung ya. Iya lah itu ya, ke dalam jadi. Ini tuh ke dalam nih. Pernah lihat orang kayak gitu? Ke dalam. Kata para sejarah itu karena Umar bin Khattab ketika sholat, beliau adalah orang yang sangat sering menangis. Nangis Umar tuh kalau sholat. Di luar sholat, wah, tapi ketika sholat Allahu Akbar, wah, nangis luar biasa. Bahkan para ahli sejarah mengatakan kalau Umar itu di luar sholat mendengar kata-kata tentang ketakwaan, tentang neraka, tentang siksa Allah, maka Umar menjadi orang yang sangat ketakutan dan menangis. Nangis Umar tuh. Ya Umar, ittaqullah, wah tak langsung takut itu. Takut Umar kayak gitu. Padahal Umar itu dulu sebelum masuk Islam kerjaannya dia orang kaya kan ya, keluarga Khattab itu orang kaya. Di pasar Ukaz
diem, ada orang tinggi besar tantangin, gelut jeung aing. Wah, berantem sama saya. Lihat lagi, kayaknya kamu kuat ahli gelut, berantem yuk. Wah, gitu. Ini kayak gitu tuh kerjaannya tuh. Nomor kayak gitu. Tapi ketika masuk Islam, karakter yang tadinya dilarang oleh agama menjadi seorang sosok yang begitu indah dan lembut. Itu. Jadi Umar ketika sholat pun menangis. Itu. Apalagi mendengar ayat-ayat takwa, ayat-ayat tentang neraka. Gitu. Kadang kita kan, makanya harus dilatih ya, itu mah harus dilatih. Teman-teman baca Quran coba enak dengerin aja lah. Dipaksakan biar kita khusyuk gitu. Karena memang harus dilatih, nggak ujuk-ujuk. Betul nggak? Nggak ujuk-ujuk. Paksakan. Kemarin tuh siapa yang baca Quran tuh ya? Sedih saya tuh musola tuh siapa ya? Siapa ya? Kalau nggak salah Fuadin kalau nggak salah Fuadin tuh. Baca Al-Fajr kan waktu itu ya Fuadin ya. Baca Al-Fajr. Itu nangis itu kan, sedih. Karena saya ingat Syekh Hani Arifa itu ketika sholat baca Al-Fajr nangis gitu. Ketika kita baca artinya luar biasa kan. Fuadin baca misalkan waji'a yawma idzim bi jahannam itu kan kebayang tafsirnya tuh. Nabi SAW bersabda di kitab Tafsir Ibnu Katsir, nanti di hari kiamat akan didatangkan neraka jahanam gitu ya, oleh tali kekang sebanyak 70.000. Jadi kita tuh di hari kiamat itu menyaksikan pemandangan yang luar biasa, itu neraka diseret di hadapan manusia oleh 70.000 tali kekang. Ma'akul lizimam, dan setiap satu tali kekang di antara 70.000 maka akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Tah kebayang kan? Dan satu malaikat dalam syarah hadis Arba'in nomor kedua yang disarah oleh Syekh Utsaimin, Jibril alaihi salam tuh sayapnya itu sebelah kanannya aja 700 sampai 800. Jadi kalau ditutup nih sayap nih, ketutup bumi itu. Tutup nih kedua gini sayap, ketutup bumi. Lantas bayangkan 70.000 tali, setiap satu tali ditarik 70.000 malaikat. Makanya di Quran surat An-Naba ayat terakhir, gimana? Orang-orang kafir berkata, aduh hai seandainya aku menjadi tanah aja lah, debu aja. Saking kita tuh kecil di hadapan Allah. Mana yang sombong kata Allah, mana yang sombong waktu di dunia? Nggak ada, orang udah dilihat kayak gitu. Jadi ketika baca Quran, sholat dipaksakan lah gitu, paksakan. Dengan kita juga belajar sama ustadz-ustadz, di sini ada Ustadz Soleh, belajar tafsir itu kan. Berurutan, nah inget-inget, oh ini Al-Baqarah nyeritain ini gitu ya Allah gitu kan. Jadi nikmati. Tuh kan ya, Allahu Akbar. Gitu kan gitu. Lama gitu kan. Kadang ada yang tidur, dipaksakan lah supaya kita khusyuk. Terus gimana kata Fuadin? Kita sholat aja, saya contohin Fuadin. Fuadin itu salah satu santri, jujur ya ini saya, santri yang lain jangan sirik ya. Saya suka suara Fuadin tuh, ya saya suka suara Fuadin. Fuadin, kemudian Yasir, saya suka tuh. Yasir. Jenal juga ada ya, sering bawa lagu Jiharkah ya, lagu Jiharkah tuh ya. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, kata ulama ahli qiraat, katanya lagam Nabi lagam Jiharkah. Gimana saya lupa lagi lah. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim gitu katanya. Katanya Nabi kayak gitu. Lagamnya
suaranya jauh, bagus Nabi. Aku mah apa tuh? Kayak bumbu mie lah, bumbu mie Indomie lah. Nggak sebanding sama Rasulullah. Nggak sebanding itu. Nah itu jenah itu kan kalau salat itu enak kan. Sama santri-santri yang lain kita belajar ya. Saya juga masih belajar lah ya, masih belajar. Supaya salat lebih menikmati. Kan nggak enak salat di depan aki-aki ompong nggak jelas itu kan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman. Itu kumaha ya teh? Bukan seperti itu, tapi kadang sholat itu atau ngaji itu bisa menjadi syiar dakwah. Syiar dakwah. Betul nggak? Saya lewat sebuah kampung, di rumah ada yang ngaji. Kan kalau di kampung suka baca Yasin, Al-Waqi'ah misalkan ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Sah itu. Tersentuh gitu. Aduh, tersentuh saya yang jarang ngaji, saya yang kurang dekat sama Quran. Saya begitu ya Allah katanya. Ternyata senang ada gitu. Senangnya apa? Masih lama kiamat hening. Masih ada orang yang baca Quran ya kan. Senangnya gitu kan, masih lama kiamat. Kenapa? Saya pikirkan antum semua. Kalau kiamat antum belum nikah, ya Allah kasihan santri hamba ya Allah ini kasihan gitu kan. Itu. Santri-santri Ustadz kasihan gitu kan, Jones itu jomblo ngenes, makan sendiri, masak sendiri, ya paling Fuadin sama Yasir suap-suapan ya. Itulah seneng ya itu. Seneng lah ya, seneng lah ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau kebaikan nggak apa-apa ya, kebaikan nggak apa-apa, kebaikan nggak apa-apa. Asal jangan menyimpang aja. Ya kalau menyimpang kan gimana ya, rasanya jijik gitu kalau menyimpang. Nah, kalau kebaikan nggak apa-apa. Kebaikan nggak apa. Jadi masalah sholat memang kedudukannya luar biasa. Terus udah Ustadz jelasin ya bagaimana kenikmatan para sahabat ketika sholat. Gitu. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Ibnu Khattab itu ketika sholat semuanya menangis. Kalau kata Ustadz Adi, kita bukan Rasul, kita bukan Abu Bakar, kita bukan Umar. Sholat kok tidak menangis? Kayak udah banyak pahala sekali ini. Allahu Akbar. Kadang kan sholat. Kepikiran nanti tasbih gimana ya? Surat apa? Saya Allah mana beda. Ini rakaat keberapa ya? Nah, gitu kan. Itu manusiawi. Nabi SAW pernah lupa juga rakaat. Nambah jadi 5 rakaat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah salat sudah ditambah jadi 5 rakaat? Emang tadi 5 rakaat? Iya ya Rasulullah. Oh, saya lupa. Gitu. Jadi, tapi jangan keseringan. Keseringan we mah atuh lupa we terus kan. Gitu. Kita mah sering salat. Oh, kadang nggak kerasa lagi udah salam, kok udah salam lagi kan? Itu bukan husu tapi Anda tidak fokus. Saya mau Ustaz salat itu nggak kerasa saking husunya. Rakaat pertama, tahu-tahu udah salam. Itu antum mikir apa? Sebegitu menyenangkannya memalingkan salat, tahu-tahu udah musalam aja. Makanya setiap gerakan salat dihayati. Salat ini diwajibkan, diperintahkan pada malam Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Tanpa perantara. Kenapa Rasulullah jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Dikarenakan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil oleh Allah. Betul nggak? Nabi Musa itu sebutannya apa? Orang yang berbicara dengan Allah. Yang minta siapa? Nabi Musa kan? Rasulullah tidak minta tapi Allah yang minta langsung. Diundang. Gitu. Diundang. Antum sama presiden, Pak Presiden saya mau ketemu. Kata Pak Presiden, Zam-Zam saya undang kamu datang ke istana. Wah, enak mana tuh? Maka Nabi SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diundang langsung ke langit ya, ke atas Isra Mi'raj. Langsung diperintahkan ya untuk menjalankan sebuah syariat yaitu bernama sholat.
Sebanyak berapa kali? Pertama 50 kali. Sayangnya Rasulullah kepada umatnya dikurangi sampai hanya 5 kali. Sayang tidak Rasulullah kita. Kebayang sholat 50 kali? 5 kali aja antum udah bilang, aduh kok udah adzan lagi? Nah gitu kan. Perasaan baru tadi, ya baru sehari 5 kali. Kebayang sholat sehari 50 kali. Setengah jam sekali adzan teh. Setengah jam ada. Gitu kan. Adzan terus aja. Jadi santri itu sehari di masjid ini ada 50 orang yang adzan tuh katanya. Tapi menjadi 5 kali. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyeru, ya Rasulullah, wahai Muhammad, salat merupakan satu ketetapan yang tidak dapat dirubah lagi di sisiku. Dengan mengerjakan salat 5 waktu ini, engkau tetap memperoleh pahala yang sama sebagaimana engkau melakukannya sebanyak engkau salat 50 kali dalam sehari. Jadi salatnya 5 kali, tapi umat Rasulullah kemuliaan luar biasa kepada Rasulullah yang Allah sampaikan, kita seperti salat 50 kali dalam sehari. Allahu Akbar. Karena masih banyak umat Islam yang masih menyepelekan salat. Ada yang salatnya seminggu sekali, bahkan ada yang salatnya setahun sekali. Itu pun hanya salat Idul Fitri, Idul Adha. Yang seminggu sekali salatnya salat Jumat. Udah gitu aja. Jadi kayak saudara-saudara di Nasrani mungkin ya. Gitu. Ini saya ngoreksi orang Islam ya, bukan saudara yang lain ya, orang Islam. Seminggu sekali Jumatan hungkul. Gitu. Sama, kita juga belajar untuk memperbaiki salat kita. Dari mulai waktunya, kemudian kualitas ibadah salatnya. Ada waktu 10 menit lagi ya. Kita loncat, banyaklah ini keutamaan salat. Loncat ke bab selanjutnya. Hukum meninggalkan salat. Apa hukum meninggalkan salat bagi umat Islam? Nggak usah sholat, yang penting beriman kepada Allah. Ada yang seperti itu, ada itu aliran sesat dan menyesatkan. Udah tegas aja sesat gitu aja, sesat. Ustadz udah capek-capek sampaikan Nabi Muhammad sholatnya lama, menangis, kualitas luar biasa. Lah antum udah nggak usah sholat, yang penting kita beriman kepada Allah. Kenapa? Ini sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan, ini PA sekali ini ya. Man bahaya orang-orang yang sesat. Artinya apa? Allah itu tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuan. Berat nggak sholat 5 waktu? Aku mau berat, nggak usah. Ini saya sedang memparodikan ustadz yang sesat ya. Itu jangan dipotong di YouTube ya, bahaya. Sesat nggak boleh. Ya. Ada yang seperti itu, nggak usah sholat, yang penting beriman kepada Allah. Ketika antum beriman kepada Allah tapi antum tidak sholat, seperti antum meyakini lapar tapi tidak makan. Sehat tidak? Lapar enggak? Lapar, yakini aja kenyang. Sok. Yakin kita kenyang, yakin kenyang. Hakikatnya beteng kumaha? Perut bagaimana? Kekerebekan, kerebek pret gitu kan. Wah. Kerebekan. Jadi seperti meyakini kalau lapar kenyang aja, tapi tidak usah makan. Nah, keimanan kepada Allah itu harus dibuktikan dengan salah satunya sholat. Hukum meninggalkan sholat karena ingkar. Karena ingkar itu gimana? Ya kayak tadi, itu contoh yang mengingkari. Jadi ada 2 jenis orang, 2 jenis muslim yang meninggalkan sholat. Pertama, ingkar karena sholat, sengaja. Dan menganggapnya udah nggak ada sholat mah, padahal ada. Yang kedua ya kayak muslim sekarang lah kita ya. Kadang sholatnya belang betong gitu kan ya. Tapi sholat wajib tidak? Wajib wajib. Tadi sholat dijama sama duha, nah misalkan gitu.
Dijama. Ya kan subuhnya jam 8 bangunnya, jadi dijama sama duha gitu. Setelah subuh sama duha. Jadi duha menggunakan kunut mungkin kalau yang mazhab Syafi'i. Wah, kok sholat duha pakai kunut itu kan? Padahal subuh. Namanya subrang, subuh kabarangan, subuh berang kan. Nah, jenis yang kedua, dia tidak salat tapi bukan mengingkari, ya malas aja gitu ya. Malas aja. Bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan kalau dia meninggalkan salat karena ingkar, sengaja mengingkari salat, maka itu bentuk kekufuran dan mengeluarkan yang bersangkutan dari agama Islam atau murtad. Murtad. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena bukan bentuk kekufuran, misalkan kedul gitu ya, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar tapi statusnya masih beriman, masih Islam. Gitu. Nah, yang pertama ada Jabir radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait pembahasan meninggalkan salat kufur. Bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara seseorang dengan kekufuran adalah tarkus shalah di saat orang tersebut meninggalkan salat. Hadis yang kedua dari Buraidah radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis masyhur ya, sering kita dengar. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Itu. Perjanjian antara kita kata Rasulullah orang-orang Islam wa bainahum dan mereka orang-orang kafir as-shalah adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah benar-benar kafir. Maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan orang yang meninggalkan sholat baik sengaja ataupun tidak sengaja kafir. Tapi tiga imam yang lain mengatakan tidak sampai kafir. Saking sholat diperdebatkan bahaya dosanya luar biasa oleh imam 4 mazhab luar biasa ini. Ya. Jadi Imam Ahmad mengatakan kafir, mau sengaja mau enggak juga. Yang sisanya mengatakan tidak kafir tapi dosanya sangat besar. Bahkan Allah ciptakan neraka khusus, sauslihi sakor qalu lam nakum minal musallin. Neraka sakor. Itu Allah ciptakan khusus neraka sakor buat orang-orang golongan yang meninggalkan salat. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku di dunia termasuk golongan orang-orang yang tidak salat. Kemudian pada hadis yang ketiga dari Abdullah bin Amr bin As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika beliau menyebutkan tentang masalah salat, kemudian beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan minan nar yaumal qiyamah. Wa man lam 'alaiha lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan wala kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang menjaga salat, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat. Hafiz artinya bukan hanya hafal tapi menjaga. Ini santri-santri tahfidz nih, santri-santri hafid. Hafid itu bisa menghafal, bisa menjaga. Yang dia hafalnya Al-Qur'an dan dijaganya juga Al-Qur'an. Barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan menjadi cahaya. Jadi salat itu akan menjadi cahaya bagi seseorang yang menjaganya. Lahu nuron. Nanti di kapan? Hari kiamat. Bukti dan penyelamat baginya dari apa? Minan nar. Wan najata minan nar, dan penyelamat dari api neraka. Pada kapan? Pada hari kiamat. Wa man lam 'alaiha lam takun lahu nuron. Lantas ya, dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka orang tersebut tidak mendapatkan dan tidak ada hak baginya untuk mendapatkan cahaya. Wala najatan, dan tidak akan mendapatkan keselamatan
wala burhan, dan tidak juga mendapatkan bukti. Wa kana yaumal qiyamah, dan dia kelak di hari kiamat akan dikumpulkan ma'a Qarun, beserta Qarun, wa Fir'aun, beserta Fir'aun, wa Haman, beserta Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Ya, orang yang pertama kali menyembah berhala, Ubay bin Khalaf. Ini golongan orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mau gitu dibangkitin sama Qarun sama Firaun? Saya yakin antum kalau punya anak gak mau dikasih nama Firaun kan? Ada gitu? Punya anak biar keren namanya Firaun. Kenapa keren? Oh, dia ngaku Tuhan loh. Kan? Atau nama anaknya Qarun gitu kan? Supaya kaya. Gitu. Kaya betul, tapi kekayaannya dijantikan sebagai ingkar kepada Allah. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak ada cahaya baginya, tidak ada keselamatan baginya, dan tidak ada bukti baginya, dan tidak ada penjagaan baginya. Kelak di yaumil kiamah dia akan dibangkitkan bersama golongan orang-orang yang Allah hinakan. Nah, pernyataan yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat kelak di alam akhirat akan dikumpulkan bersama pemimpin orang-orang kafir, itu menunjukkan akan kekufurannya yang dia telah lakukan. Saking besarnya dosa meninggalkan sholat, kufurnya meninggalkan sholat, maka dia akan dibangkitkan dengan orang-orang yang paling kufur yang Allah abadikan di Al-Quran. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, orang yang tidak bisa menjaga sholat bisa jadi disebabkan kesibukannya dengan kekayaan, kerajaan, kekuasaan, dan perniagaan. Maka bagi orang yang sibuk dengan kekayaan, dia akan dikumpulkan dengan Qarun. Bagi orang yang mengurusi kerajaan, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Bagi orang yang sibuk dengan urusan kekuasaan dan jabatan, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan bagi orang yang disibukkan dengan urusan perniagaan, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Itu. Semoga ini bisa menjadi muhasabah bagi kita semua. Kalau dalam kajian tafsir yang Ustadz Adi Hidayat sampaikan ketika bahas sholat ya, Fatihah sholat. Jadi kata beliau ketika takbir, Allahu Akbar, hadirkan dalam hati Allah Maha Besar, yang besar selain Allah itu kecil. Pekerjaan, jodoh kecil, kompor kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang besar selain Allah kecil. Jadi ketika Allah Akbar udah gak ada yang besar dan gak ada yang lebih penting. Maka ada candaan di YouTube tuh, di TikTok tadi tuh ya. Ada candaan gitu. Berbicaraan antara teman-teman gitu, teman-teman. Bro, kamu mau kemana? Sholat katanya tuh. Ya kan? Kenapa sholat? Usum kayaknya sholat, langsung gitu kan? Kalau orang Sunda, ini biadab sekali ini orangnya. Masih musim sholat gitu kan? Langsung cerdas ya, emang orang cerdas ya. Gini bro, kalau gue lewat di depan elu gitu kan, dan ketika elu manggil gue nya nggak dengar, lewat aja, marah nggak lu? Ya marah lah, masa lewat depan gue dipanggil lu nggak denger, gitu kan? Marah lah, sama. Sekarang elu sama gue itu ya lagi dipanggil Allah, ya elu yang nggak denger gitu kan? Allah marah nggak? Hayya 'alas shalah gitu kan. Diam orang tuh. Iya juga ya. Ayo ke masjid, ayo. Sabar aja lah. Kadang hijrah tuh suka ada cobaan. Saya dulu pernah tuh ke masjid pakai celana cingkrang kan? Kayak cingkrang. Kadang cingkrang, kadang enggak, pakai celana cingkrang. Kemana? Panggil. Kade gabung jeung ISIS. Astagfirullahaladzim. Kok bingung saya? Saya tuh susah untuk istiqomah sholat ke masjid, malah disebut awas nanti gabung sama ISIS. Enggak,
Di mana pendaftarannya? Ya. Dan mau apa saya gabung ke ISIS gitu? Mau apa? Jihad. Indonesia juga harus diperjuangkan. Jihad. Ada yang kayak gitu, ada banyak. Gitu. Pakai baju gamis 3/4, pakai celana cingkrang, pakai peci. Tong rajin teuing ke masjid Mas. Cileubeng gitu ya. Jangan terlalu rajin ke masjid katanya tuh. Astagfirullahaladzim. Ini umat Nabi siapa ini? Ini Nabi Ubaid, Nabi mana ini? Bingung ini. Ada yang kayak gitu. Dan sering saya saksikan orang-orang ya. Ini saya temu di luar banyak loh. Kalau kita diskusi ya. Maaf, bukan merendahkan, bukan merendahkan. Ada orang-orang dia tuh memang bukan ustadz gitu. Tapi mengomentari hukum agama. Ada tuh, saya ngobrol sama orang-orang. Bukan ustadz, bukan. Kalau menurut saya mah ya udahlah nggak usah inilah. Itu mah politik lah. Itu kita tuh belajar agama tuh lama loh. Ini kok dia seenaknya komentarin gitu ya dengan pendapat dia. Saya tuh takut loh komentari pendapat saya sendiri. Ancamannya neraka masalahnya. Falyatabawa maqdahu minan nar, siapkan kaplingnya, tempat duduknya, kursinya kata Nabi di neraka. Orang yang seenak jidat nafsirin agama Quran. Itu. Nah, ada orang sampai yang viral itu yang di Facebook tuh dokter. Saya tuh head, jadi nggak bisa sholat karena dokter. Kata siapa head nggak bisa sholat? Sholat aja. Allah tidak memandang kita kok. Dan Allah nggak ngelarang kita kalau lagi head sholat. Wah, capek orang tadi ajar agama teh. Belajar fikih itu head kita bahas darah ada 3 jenis, ada darah head, darah nifas, ada darah istihadzoh. Terus kita kenali jenis-jenis darahnya, kenali jenis-jenis warnanya. Capek deh. Keseenak jidat ngomong kayak gitu. Kenali masa suci antara head, berapa minimal haid 1 hari, maksimal dalam kitab Safinah, madzhab Syafi'i 15 hari, normal bisa 7 hari 8 hari. Itu kita belajar capek. Antum seenak jidat, nggak apa-apa perempuan haid sholat. Astagfirullah. Kurang capek-capek diajarnya. Gitu. Makanya nggak aneh kalau Rasulullah SAW bersabda ancaman neraka. Menyesatkan ini, sesat. Bahaya. Ngapain dicadar? Budaya Arab. Gitu kan, kaget. Budaya Arab. Nggak usah berlebihan lah. Ini cadar, kerudung panjang. Gitu. Nah, itu nggak usah dengar, udah. Tutup telinga aja, iya gitu, iya aja lah. Kenapa dicadar? Islam. Emang Islam mesti cadar? Sunnah. Gitu. Kan sunnah mah nggak apa-apa ditinggalin sayang. Gitu kan. Bagi yang berpendapat sunnah. Jadi cadar itu ada 3, ada yang pendapat wajib kayak saya Utsaimin, saya bin Baz itu pendapat wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Sunnah itu sebagian mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah, sebagian mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib. Ada juga beberapa ulama mengatakan enggak wajib, enggak sunnah katanya itu. Kalau saya lebih condong ke pendapat yang sunnah. Mau dicadar boleh, tidak dicadar pun tidak apa-apa. Bahkan cadar bisa jadi haram dan jilbab bila dipakai ikhwan. Kan nggak mungkin Aska datang, saya ingin menutup aurat lebih sempurna Ustadz. Aisyah ngomong, namun Jadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sing jin bencong. Ada jin bencong pas di ruqyah gitu. Di bencong kan bahaya. Gitu. Siapa yang dilihat? Daerah sana kayaknya tadi. Itu. Apa-apa. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.